Bapak Ana ini adalah seorang apoteker ya. Nah, suatu ketika saat antrian sedang ramai, Ana melihat ada seorang bapak yang menggendong anaknya meminta obat sesak napas. Anaknya sedang sesak napas dan obatnya hilang. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan membahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Baiklah teman-teman, kita akan membahas soal nomor 5 pada video sebelumnya. Soal ini adalah soal wawancara ya teman-teman ya. Nah, di soal dijelaskan kalau Anda sudah berjanji ya kepada teman dekat untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan. Namun pada hari pesta pernikahannya Anda baru ditawari ya, untuk menghadiri sebuah seminar yang honornya lumayan tinggi tindakan Anda. Nah teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman komitmen terhadap janji. Jadi pilihlah ya jawaban bahwa teman-teman itu adalah orang yang komit memegang janji. Coba kita lihat jawaban yang A, menjelaskan situasinya kepada teman Anda dan meminta maaf karena tidak bisa membantu. Ini tidak komit terhadap janji ya teman-teman ya. Jadi yang A ini menjadi kurang tepat teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. Nah ini bagus teman-teman ya. Ini orang ini berarti komit terhadap janji. Bisa memegang amanah ya. C. Mencari seseorang yang bisa menggantikan Anda membantu teman Anda dan kemudian menghadiri seminar. Masih lebih tepat yang B teman-teman ya dibanding yang C ya. Yang C kita eliminasi. D. Menghadiri acara seminar tersebut karena Anda harus mengembangkan ilmu Anda. Emang bagus teman-teman. Tapi ingat Anda sudah komit, Anda sudah berjanji kepada teman Anda. Alangkah baiknya kita dahulukan itu dulu. Jadi yang D menjadi kurang tepat. Jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah B. Menolak dengan baik tawaran tersebut dan tetap membantu teman Anda. Teman-teman ya. Jadi B ini poinnya 4 teman-teman. Kemudian C poinnya 3, A 2, dan D 1. Teman-teman. Soal nomor 1. Delima adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu ketika, ia menemukan salah seorang rekan kerjanya melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.
meminta delima untuk merahasiakan hal ini dan menjanjikan komisi untuk delima. Tindakan delima sebaiknya A. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk menghentikan perbuatannya. B. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk berhati-hati ke depannya. C. Mengungkapkan hal ini pada atasan. D. Mengungkapkan hal ini jika rahasianya sudah terbongkar. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau delima menemukan delima ini menemukan seorang rekan kerjanya melakukan tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, rekan kerja tersebut meminta delima untuk merahasiakan hal ini dan menjanjikan komisi untuk delima. Tindakan delima, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kalian, bagaimana kejujuran kalian jika kalian berada di posisi seperti delima. Pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman adalah orang yang berintegritas, orang yang jujur. Jika teman-teman sudah memilih opsi jawaban yang seperti itu, Pak Reza yakin nilainya pasti tinggi. Sekarang coba kita lihat opsi jawaban yang A. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk menghentikan perbuatannya. Oke, kita tahan dulu jawaban yang A ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang B. Merahasiakan hal ini dan memintanya untuk berhati-hati ke depannya. Oh, ini berarti mendukung ya teman-teman ya. Mendukung perbuatan yang seperti itu. Perbuatan curang yang dilakukan temannya. Jawaban B kurang tepat ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Mengungkapkan hal ini pada atasan. Nah, ini yang jawaban yang paling berintegritas, teman-teman, dibandingkan yang A. Jadi yang A kita eliminasi, teman-teman. Yang C kita tahan dulu, kita bandingkan dengan yang D. D. Mengungkapkan hal ini jika rahasianya sudah terbongkar. Ada kata-kata jika di sini, teman-teman. Berarti kalau belum terungkap, berarti tidak akan terbongkar. Tidak akan diungkapkan kalau belum terbongkar. Berarti akan diungkapkan kalau sudah terbongkar. Untuk apa lagi? Tidak ada gunanya ya. Berarti jawaban yang paling tepat dan memiliki opsi tertinggi adalah C, teman-teman. Mengungkapkan hal ini pada atasan. Jadi yang punya nilai tertinggi adalah C, 4 poin. Poin ke 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman ya. Soal nomor 2. Ana adalah seorang apoteker yang bekerja di sebuah apotek. Suatu ketika saat antrian sedang ramai, Ana melihat ada seorang bapak yang menggendong anaknya meminta obat sesak napas. Anaknya sedang sesak napas dan obatnya hilang. Tindakan Ana sebaiknya A. Memintanya untuk mengantri dengan tenang. B. Memanggil ambulan untuknya. C. Meminta izin kepada pelanggan lain untuk mendahulukannya. D. Segera memberikan obat yang dibutuhkan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Ana ini adalah seorang apoteker ya. Nah, suatu ketika saat antrian sedang ramai, Ana melihat ada seorang bapak yang menggendong anaknya meminta obat sesak napas. Anaknya sedang sesak napas dan obatnya hilang. Berarti urgent ini teman-teman ya. Tindakan Ana, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman dalam sublingkup kepedulian. Bagaimana kepedulian teman-teman. Jadi,
Pilihlah jawaban kalau teman-teman itu peduli dengan bapak tersebut. Coba kita lihat jawabannya A. Memintanya untuk mengantri dengan tenang. Teman-teman ya, bisa-bisa anaknya tidak bisa diselamatkan. Apalagi itu dijelaskan kalau antriannya ramai ya. Jawaban A kurang tepat. Kita eliminasi. B. Memanggil ambulan untuknya. Gus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang B. Sekarang coba kita lihat jawaban yang C. Meminta izin kepada pelanggan lain untuk mendahulukannya. Ya kalau diizinkan. Kalau tidak. Ya, kalau tidak gimana? Ini bukan jawaban yang tepat ya. Yang C kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Segera memberikan obat yang dibutuhkan. Ini bagus teman-teman. Dibanding memanggil ambulan, butuh waktu untuk mobil datang. Lebih baik kita langsung berikan obat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat dan punya poin tertinggi adalah D, teman-teman. Segera memberikan obat yang dibutuhkan. Jadi, poin 4 ada di D, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di A, teman-teman. Soal nomor 3. Rudi dan Chandra adalah karyawan di sebuah perusahaan. Suatu ketika, Rudi melihat Chandra sedang menjual obat terlarang kepada rekan kerja di perusahaan. Chandra mengatakan bahwa itu obat yang dapat memberikan ketenangan dan menghilangkan depresi. Tindakan Rudi sebaiknya A. Melaporkannya kepada pihak yang berwajib. B. Membiarkannya sebab belum tentu obat tersebut adalah narkoba. C. Menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu lagi. D. Memperingatinya agar ia tidak terjebak dalam keadaan yang buruk. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rudi melihat, Rudi ini melihat Chandra sedang menjual obat terlarang kepada rekan kerjanya. Chandra mengatakan obat itu dapat memberikan ketenangan dan menghilangkan depresi. Tindakan Rudi. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita. Walaupun teman kita membuat kesalahan, kita harus tetap mengingatkannya. Walaupun berat pelanggarannya, kita laporkan ya. Nah, sekarang pilihlah jawaban kalau teman-teman itu sangat berintegritas dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Coba kita lihat jawaban yang A. Melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Bagus ya teman-teman ya. Karena Chandra ini sudah menjual obat terlarang. Kita harus laporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti. Agar tidak ada korban yang lain. Jawaban A bagus ya teman-teman. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita lihat jawaban yang B. Membiarkannya sebab belum tentu obat tersebut adalah narkoba. Sudah dijelaskan kalau itu adalah obat terlarang yang dapat memberikan ketenangan dan menghilangkan depresi. Sudah pasti itu adalah narkoba, teman-teman ya. Jadi jawaban B ini kurang tepat. Yang B ini dia melakukan pembiaran. Ini menjadi kurang tepat, teman-teman ya. Yang C, menasehatinya untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ini sudah menyangkut kriminal, teman-teman ya. Yang sudah dijual ini adalah obat terlarang. Yang C menjadi kurang tepat. Masih lebih tepat yang A, langsung kita laporkan kepada pihak yang berwajib ya. Dinasihati pun belum tentu ia dengar, belum tentu ia mau. Jadi yang C ini kurang tepat. Sekarang kita bandingkan yang A dan D. Memperingatinya agar ia tidak terjebak dalam keadaan yang buruk. Ini juga kurang tepat, teman-teman ya. Jadi, yang punya nilai tertinggi adalah opsi jawaban A. Melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Ya. Jadi, poin A ini adalah 4. Lanjut lagi, C 3,
D 2 dan B poinnya 1. Soal nomor 4. Cindy baru saja mendengar salah seorang rekan kerjanya melaporkan ia ke atasan. Rekan kerjanya menduga ia melakukan tindakan korupsi. Tindakan Cindy sebaiknya A. Membenarkan laporannya agar masalah segera selesai. B. Memintanya untuk menunjukkan barang bukti yang mendukung. C. Melaporkannya karena mencemarkan nama baiknya. D. Memberikan bukti bahwa Cindy tidak melakukan hal tersebut. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Cindy ini mendengar salah seorang rekan kerjanya melaporkan ia ke atasan. Rekan kerjanya menduga, nah ini masih dugaan teman-teman ya, belum pasti. Cindy melakukan tindakan korupsi. Tindakan Cindy, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas teman-teman ya. Bagaimana integritas teman-teman. Jika teman-teman tidak melakukannya, teman-teman harus berikan bukti. Jangan mengaku kalau tidak melakukan. Ya, coba kita lihat jawaban, opsi jawaban yang mencerminkan kalau kita itu adalah orang yang berintegritas. Coba kita lihat opsi jawaban A. Membenarkan laporannya agar masalah segera selesai. Kurang tepat, teman-teman. Jawaban ini berarti kita mengakui apa yang tidak kita lakukan. Nah, jawaban A ini kurang tepat, teman-teman ya. Kita coba lihat jawaban yang B. Memintanya untuk menunjukkan barang bukti yang mendukung. Nah, ini bagus, teman-teman. Kita pinta barang buktinya mana? Nah, yang B ini bagus ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Melaporkannya karena mencemarkan nama baiknya. Sebaiknya kita minta dulu barang buktinya, teman-teman. Kalau memang tidak terbukti, baru kita laporkan. Jadi yang C ini kurang tepat. Langkah yang paling tepat pertama adalah kita minta dulu barang buktinya ya. Nah, sekarang kita bandingkan B dan D, teman-teman. D. Memberikan bukti bahwa Cindy tidak melakukan hal tersebut. Ini lebih tepat. Kita tunjukkan bukti kalau kita tidak melakukan tindakan korupsi. Lebih tepat daripada yang B, teman-teman ya. Jadi yang punya nilai tertinggi di sini adalah yang D. Memberikan bukti bahwa Cindy tidak melakukan hal tersebut. Inilah jawaban yang paling mencerminkan orang yang berintegritas, teman-teman ya. Jadi, poin tertinggi D adalah 4. B poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya paling kecil, teman-teman ya. Yaitu 1. Teman-teman. Soal nomor 5. Anda, Didi, dan Benny tergabung dalam sebuah tim. Tim tersebut ditugaskan sebuah proyek. Saat sedang mengerjakan proyek bersama, Anda melihat Didi dan Benny sedang bertengkar diakibatkan urusan pribadi. Mereka tidak saling menyapa meski sedang mengerjakan proyek bersama. Tindakan Anda sebaiknya A. Membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri sebab mereka sudah dewasa. B. Memberikan saran agar mereka bisa bekerja secara profesional. C. Menengahi masalah mereka agar segera mereda. D. Memberikan solusi pada mereka agar mereka tidak lagi bertikai. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman jawab soal ini dengan menuliskan jawaban teman-teman dan disertai alasannya, tulis di kolom komentar. Soal ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya ya. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di pertemuan atau di video berikutnya.